Di masa pandemi orang susah nyari duit, wah Mas Rian malahan beli rumah nih. Setelah mendapatkan penghasilan tetap bayar pajak kan? Siap, harus itu. NPWP ada kan? Aman. Jadi lapor pajak SPT setiap tahun. Oh gitu ya. Mungkin kita harus beri cinta memang sampai di sini. Wes. Mimpi apa nih direkrut jadi gitarisnya The Massive? Tapi ya harus tahu ini episode vlog pertama ini. Vlog pertamanya di sini. Mas Rian, apa kabar? Waduh. Kehormatan nih. Waduh, terima kasih dong. Mas Dias. Terima kasih undangannya. Ya kita pengen ngerasain masakannya Mas Rian ini. Siap. Makasih loh Mas udah datang. Oh, thank you. Ini kolamnya unik ya? Iya. Cuman segini ya? Di depan. Khusus buat anak ini? Ini anak Halo, apa kabar? Kamu yang YouTuber ya? Iya. Wah, aduh. Subscribernya Kalah ya? Aku aja baru mulai. Nanti ajarin Om ya. Oke, aku ajarin. Oh, aduh. Kamu suka berenang di sini? Waduh, setiap hari. Setiap hari, Oh, Dalia lagi nggak berenang. oh gitu ya? Tadi di sini nggak ketemu mulu. Oh, Itu apa namanya? Banyak daun. Daunnya nggak tahu. jatuh. namanya. Oh. Selamat Mas. Oke, thank you. Mama, Halo, hati-hati kamu jatuh. Mas, lihat. Ini dong nih, top tuh, Oh, lihat ini tuh. baru 100.000 kemarin. Waduh. Nih, yang ini punya aku, ini punya Ralia. Oh iya, beda ya? Iya, beda. Itu namanya emang Ralia Ralia Rules? Rules di apa di akunnya. Oh, Ini ruanganku Mas. Ini ruangan apa? Biasa kalau lagi setiap pagi sih selalu dengerin musik di sini. oh. Kita Waduh. kesayangan juga. Ini akustik. Ini punyanya Om Kris ya. Oh gitu ya? Aku Oh. selamatkan lah. Loh, ini ya tapi kelihatannya kayak ini ya, elektrik ya? Elektrik ya. Ini makanya uniknya ini karena ini Kramer. Ini tahun 80-an. Kita tahun Oh, 80-an. gitu ya? Dan sudah discontinue jadi Udah nggak keluar lagi? nggak keluar lagi. Tapi ini elektriknya segala masih nyala Masih itu ya? bagus, nyala Oh semua. gitu ya? Mau nyobain? Aduh. Gitaris soalnya. Wah. Slider. Ya udah, ya betul. Jeng, dah gitu doang. Ini kalau saya dengerin musik biasa pakai band yang hitam Mas. Mau dengerin nggak dikit? Oke, boleh. Tapi ntar copyright nggak apa. Kita dengerin sedikit aja ya. Apa? Sensasi mendengarkan piringan hitam. Oh, ini siapa nih? Ini. Kembali ke bawah. Oh. Wah. Nih, kalau dengerin PH tuh Ini memang tulisannya begini ya, cetakan ya? namanya covernya begini. Covernya begini ya? Tahu lagu-lagunya tahu nih? Tahu. Waduh, hebat banget. Kalau penyanyi memang begitu, semua era harus tahu lagu-lagunya. Itulah. Soundnya seperti itu. Loh, ini juga ada? Ya, ini album. Oh, ini bukan apa tuh namanya? Oh, ini ya apa sih dulu tuh? Bukan VCD ya? Laserdisc. Laserdisc, aduh. Gila zamannya bahula banget tuh Laserdisc. Piringan hitam juga. Piringan hitam juga ya? Di soundtracknya Pretty Woman. Oh iya. Aduh. juga. Maniar. Wah, lagu-lagunya mantap. Lagu terkenalnya Iron. James Sonda, Yongki. Wah, Prambors lagi. Tapi aku kenal nih Pak Yopi Hitam nih. Oh, Pak Yopi Hitam dulu
zamannya papa saya dulu pernah jadi pangdam, Oh, iya. panglima di Jakarta. Terus musisinya yang sering dipanggil tuh Pak Yopi Item. Dulu beliau main gitar. Zamannya dia main gitar, saya belum bisa main gitar sama sekali. Tuh, Oh, ini zaman ini udah ada dia ya. legend tuh. Yopi. Itu artis pertamanya Musika tahun 50-an itu Om Yopi. Oh, gitu ya? Eka Oh. Sapta nama bandnya zaman dulu. Oh, Jadi artis pertamanya ya? pertama Musika. Itu nama bandnya Eka Sapta. Ini kalau begini taunya lagu pertama kedua dari mana? Gampang, ini dari garisnya ada. Oh, Ini track 1, ini track 2. oh gitu track ya. 3, track 4. Tapi emang bedanya sama CD tuh begitu. Kalau dari LP ini dari luar ke dalam, kalau CD dari dalam keluar gitu. Jadi muternya ini ke sini sampai dalam, kalau CD dari sini baru keluar gitu. Beda kayak bikin martabak gitu. Halo. Inilah dia anak Wah. saya. Tapi yang canggih ini nih, ini Ini kaset. Buset nih kaset. 14. Nih, Ini album Semut Hitam. Wah, bla bla bla. Ini lagu favorit nih. Tanamkan manusia. Menentang antar manusia, kapal batas pecah membelah. Ini pernah dinyanyiin sama Edane. Iya, Edane. Edane, terus vokalisnya keren banget tuh yang nyanyiin lagu ini. Siapa namanya ya? Yang orang sedikit bule tuh. Oh iya, si Robi. Robi ya? Robi. Matulandi ya? Matulandi. Ah, iya. Tuh dia nyanyiin Edane mengcover lagu bla bla bla. Dan vokalisnya top tuh Edane. Ini salah satu albumnya Om Yogi Surya Prayogo. Juara pemisahannya juga unik. Ini Krisya tapi nyanyinya rock, Oh gitu. progresif. Gitarisnya Ian Antono di album ini. Oh. Ada, ini playernya ada? Playernya Masih ada? dia. Udah nggak ada ya? Enggak, aku belum. Tadinya punya? Tadinya ada. Ini lagi nyari yang klasik. Oh, gitu. Lagi nyari yang jadul. Yang 70-an. Masih dijual emangnya gitu-gitu? Ada. Tapi nyarinya paling di Blok M, Blok M Square. Masih dijual ya? Ini Kalau- semua LP semua ya? Ya, LP semua. Ini kaset. sama. Buset ini masih koleksinya bener-bener. Jangan-jangan kaset VHS ada juga nggak? PS nggak? VHS atau Betamax ada nggak? Tapi ada juga yang masih ngumpulin itu ada. Oh gitu ya? Betamax itu ada. Oh, aduh, koleksi. Aku sih paling kaset piringan hitam. Ini di Malang. Dari Gitu bioskop ya? Malang. Oh, aku dulu sering tuh nonton di ini Sultan Film. Oh. Ada bioskopnya dulu. Tapi memang untuk internal aja gitu, iya. karena kita inilah kenal gitu. Nah, aku memang masih ngumpul-ngumpulin poster-poster zaman dulu. Ya mungkin orang dulu mah dibuang-buang aja kan, tapi aku simpenin. Ini udah masih tahun 2008. Oh, betul. Ini apa nih? Ini ada skripsi lagu Jangan Menyerah. Jadi saya pernah nulis lagu Jangan Menyerah. Dia dijadiin bahan skripsi tentang lagu Jangan Menyerah. Oh, aduh. Jadi sebuah lagu jadi skripsi. Iya. Gimana ceritanya itu bisa Makanya. sebuah lagu jadi skripsi? Tapi di wawancara juga. Iya, aku jadi narasumbernya dan aku bilang gini, nanti kalau udah jadi buat gua ya hasilnya ya. Jadi dia nggak megang. Jadi hasilnya itu dikasih ke aku gitu. Oh gitu. Ini dosennya, dia namanya Cynthia Devi Sulistiawati tahun 2006. Tahun 2010. Dia betul. masuknya 2006. Student di LSPR. Itu sudah 10 tahun lalu ya, satu dekade yang lalu ya. Buat skripsi berdasarkan lagunya Mas Rian. Waduh. Tapi nilainya apa ini? A, B, A plus. apa aja? Waduh. A plus. A plus ya? Tapi membawa berkah itu skripsinya. Waduh, iya. Jadi untuk teman-teman yang mau lulus kuliah dapat nilai A+, nah lihatlah semua lagu-lagunya The Massive. Iya, tuh. jadikan bahan Ini skripsi ya. Satu-satu semuanya. Waduh. Mantap, selamat. Top banget. Ini apa nih? Vokalis Ini dulu, terbaik. tapi ini belum semua sih aku bawa. Kemenpora. Iya, dulu ada festival band tahun 2005. Masih SMA kelas 1, kelas 3 waktu itu. Aku jadi the best composer yang bikin lagu tuh temanya tentang anti narkoba. Oh, gitu. Nah, aku jadi best composer. Ini kemarin Kalau ini? waktu ke istana di Bogor. Oh, Ketemu iya. Bapak Presiden. Di sana diundang. Oh. Jadi aku Ini tahun berapa? 2000. Oh, berarti Mas Cepi udah ya? Dubesnya Mas Cepi? Iya, kayak ini ya. Cepi Wartono kan? Cuma aku kayaknya nggak ketemu waktu itu. Oh. Kasih.
Kalau 2019 masih dia tuh. Oh. Jadi aku datang Tapi ke sana, pas ke sana ya? Pas ke sana, dan perjalanannya jauh banget kan, hampir 34 jam. Ya jadi mewakili komposer. Komposer. Jadi di sana saya ketemu sama komposer dunia yang bikin lagunya Celine Dion, Everly Brothers, banyak banget lah. Michael Bolton. Gitu. Jadi komposer-komposer yang menciptakan lagu-lagu yang mendunia itu ngumpul semua di sana. Ini kayaknya kalender ini Maya nih, Ancient Mayan. Jadi kalender kuno yang 5.000 tahun. Ini satu begini 5.000 tahun nih. Jadi mulainya tahun 3000-an sebelum Masehi dan selesainya kemarin 2012. Jadi satu tahunnya kalender Maya itu 5.000 sekian tahun. 5.000 sekian tahun. Selesainya 2012 baru mulai lagi. Jadi dibagi-bagi 5.000 sekian dan ini pembagiannya ada 12 baktun, ada macam-macam lah di situ. Jadi ini kalau 2012 berarti mulai lagi ntar 5.000 tahun lagi ke depan. Iya, jadi 2012 makanya waktu itu orang bilang kiamat. Padahal itu akhir dari penanggalan Maya, suku Maya gitu. Dari sini gitu. Ini berarti keren. Penanggalan yang paling tua, penanggalan paling tua di dunia. Ini dari Maya. Kalau penanggalan kita kan Gregorian, Julian itu baru semua. Gregorian dari Paus waktu itu, Julian dari Romawi. Jawa juga punya penanggalan kan, penanggalan itu. Tapi yang paling tua ini 3000 sebelum Masehi sudah ada penanggalan ini. Satu pengetahuan yang baru. Ya, gitulah kira-kira. Ini kaos apa nih? Ini jersey bola juga, ini yang dipakai sama Ryan Giggs tahun 91. Oh jadi gitu. Mas, harganya pasarannya adalah di atas 500 juta. Ini 500 juta? Kalau belum dicuci malah mahal. Oh gitu ya? Makin bau keringatnya si pemain, makin mahal. Baju ini kalau dulu orang menyebutnya jersey ganja. Ganja? Iya, karena bentuknya seperti ganja. Oh gitu, ini jersey ganja, 500 juta nih. Eric Cantona. Oh ini. Eric Cantona ya? Cantona. Ini apa? MU? Kalau ini terakhir ditawar 700. Buset, ini 700? Iya. 700 juta? Iya. Buset. Terakhir. Tapi tulisannya ada tulisan Eric Cantona-nya gitu? Di belakang ada. Ini mindset-nya Cantona. Memang ini dipakai si Cantona langsung. Celananya enggak? Nanya enggak. Oh. Cuma jersey-nya aja. Oh gitu. Ini? Iya. Ini siapa? Sama Cantona juga. Cantona. Oh. Kok sering gini ya, beli banyak amat nih baju-bajunya ya? Ya, ini aja Mas, kepuasan batin ya. Kalau hobi ini kan hobi sebenarnya. Tapi sebenarnya aku bukan membeli jersey, tapi membeli sejarahnya. Oh, pilihnya rumah di sini biar dekat sama penyanyi-penyanyi yang lain gitu atau gimana? Sebenarnya pas lagi dapat properti yang harganya. Oh, harganya pas gitu ya? Karena memang di masa pandemi kan banyak orang yang jual properti juga kan. Di masa pandemi orang susah nyari duit, wah Mas Rian malahan beli rumah nih. Tabungan udah lama juga sih. Oh gitu ya? Ada beberapa bisnis juga yang ternyata di saat pandemi malah bagus. Jadi di luar musik malah gitu. Tapi bisnis juga baru buka kan yang rap ini ya? Rap, ya baru memulai. Sudah buka tapi mau digedeinnya udah mungkin di awal bulan ini. Tapi di masa pandemi ini bukanya? Iya, bukanya. Itu jual apa aja? Ada t-shirt, ada nanti sih rencananya lebih ke aparel ya. Jadi barang yang kita pakai misalnya jeans. Oh gitu jaket, juga. Ya. Oh, yang ngedesain siapa ini? Desain yang ngebayangin aku semua. Oh gitu. Ini kayak gitar pick kan? Benar. Ya, kayak, Karena ya? aku bikin lagu dari gitar. Oh. Filosofinya itu. Tapi ada gitar pick yang rap gitu ada nggak? Waktu itu ada. Oh. Habis biasanya aku sering lempar-lemparin kalau Iya. Ini rap karena kepanjangan nama ya? itu juga sama ada singkatannya sebenarnya. Apa? Radically exploit positivity. Oh gitu. Ya. Kalau halo, yang penting REP aja, jangan pakai OT, karena kalau pakai OT jadi repot. Nah, gitu. Atau jangan RIP dibahas. Apa? Bahaya. Oh iya. Rest in peace. Rest in peace ya. Udah cukup garing juga ya. Lumayan. Lumayan ya. Mesti minum teh biar ada manis. Dorong pakai teh. Tahu lagu ini nggak? Lagu apa tuh ya?
Gimana sih lagu itu? Ya. Bila harus menangis, aku kan menangis. Bener gak gitu ya? Namun air mata ini telah habis. Balik lagi ya. Segalanya telah ku berikan, tapi tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalan. Cinta memang cukup sampai di sini. Oh ya. Asik. Tapi kau tak pernah pengertian. Mungkin kita harus jalani. Cinta memang cukup sampai di sini. Oh, oh, oh. Mungkin kita harus jalani. Cinta memang cukup sampai di sini. Wes, Kita aja Bang. Oh gitu? Itu aja deh, pakai gitar itu enggak? pakai gitar yang kecil. Oh gitu ya? Lebih kecil lagi gitu? Enggak. Saking nyiptain lagu itu pakai lebih kecil lagi. Hebat emang Mas Rian. Pokoknya pakai gitar apa aja bisa tercipta lagu yang keren-keren juga ya. Ya, saya bisa cuma bikin lagu doang. Kalau main gitar mah nggak bisa. Enggak lah. Ya Mas Jess bisa. Ah, diktator. Nah, gitu. Dulu sih The Massive nguliknya diktator dulu. Oh gitu ya. Oh. Sekarang aku malah mulutnya udah masif. Kalau gitar elektrik aku suka ini. Fender. Kalau The Massive gitarnya ini ya. Gibson ya, Gibson. Oh. Tapi dulu Dari dulu. Kiki awal-awal musik main sukanya John Petrucci. JP. Iya ya. Kalau JP ininya terlalu kecil. Apa? Ini yang nonton ya tahu gitar ininya Neck apa? necknya tuh terlalu apa ya? Terlalu kecil lah gitu. Jadi narrow banget kayak gitar Van Halen gitu. Oh iya iya. Ya, untuk yang jarinya pendek mungkin Oke. lebih enak gitu. Tapi kalau saya kan jarinya lumayan panjang. Kalau gitar lebih suka apa? Fender. Fender. Aku Fender masih Ingwi dong, satu kali, Strat ya. Satu yang ini nggak? Yang legok gitu nggak? Tapi kalau ada, Ingwi kan ada yang itu juga, ada yang nggak legok juga ada gitu. Ada yang pakai yang scallop. Kalau scallop kan biar dia kalau main lebih gitu ya. Sustain ya? Kalau para Shredder sih Karena nggak enak kalau pakai itu sebenarnya. Karena jadi ngambang-ngambang. Kalau ada yang suka gitarnya dimangsin terus ini suka didekokin gitu di scallop. Mas, kalau panggilan Mas Bos tuh sejak kapan Mas? Jadi aku dulu waktu SD itu aku kelas 5, kelas 6 badannya gendut banget. Gendut terus sukanya ngebully orang. Serius? Iya, sukanya ngebully orang. Jadi bikin orang nangis, anak lain nangis, terus sukanya berantem. Oke. Terus itu di mana di kompleks Kopassus, aku kan papaku dulu kan Kopassus ya. Iya. Jadi di sekolah itu aku pengen jadi yang megang lah gitu. Pengennya dia jadi padahal gendut gitu, gak
nggak tampang banget lah gitu. Nah, Kalau zaman dulu apa namanya kalau yang jago pentolan. Nah, pokoknya guru dilawan orang-orang yang rese-rese tuh aku lawanin semua. Jadi kalau orang suka manggil bos, saya suka marah. Gak boleh, kurang sopan. Apa? Mas bos. Gitu. Jadi awalnya dari situ. Terus pokoknya suka ngebully. Jadi orang yang mas bos. Nah, sampai suatu saat guru juga aku pukul. Sampai gurunya datang ke rumah tuh bilang, udah sanggup lagi nih sama anak ini gitu lah. Itu umur berapa? Itu kelas 5, kelas 6 lah. Mulai dari kelas 4, 5, 6 tuh udah bandel-bandel ya. Waduh. Kelas 1 SMP udah lumayan alim. Priai. Kelas 1 kelas 2 udah ini mulai dengerin mengenal band seperti Skid Row, Bon Jovi, Red, terus Kicks dulu ada KIX, terus ada apa lagi ya, Great White. Nah, udah denger begitu, ada heavy metal lah ya. Ada Metallica juga waktu itu, Metallica, Megadeth. Nah, baru dibeliin gitar Yamaha. Udah lupa sama bully-bully orang. Nah, jadi mulai ada mainan baru ya? Nah, udah ada mainan baru kelas 1 SMP, 2 SMP tuh dikasih gitar Yamaha. Wah. Soalnya begitu dengerin musik-musik ini keren nih. Alice Cooper juga dulu seneng tuh yang apa? Lagu Poison dulu. Poison running to my veins. Brad Michel. Hah? Brad Michel. Oh, ini vokalisnya ya? Iya. Itu vokalisnya apa? Alice Cooper. Bukannya si kalau Poison? Oh, bukan, itu Poison Band. Kalau ini Poison lagu. Poison lagunya Alice Cooper. Poison lagunya Alice Cooper. Oke. Nah, kalau Poison itu juga aku suka tuh. Apaan Skinny Bob Ya, gitu. Skinny Bob sama Every Rose kasih store. Ya. Oh. I'm Skinny Bob. Dulu SMP tuh gue denger lagu itu. Iya. Nah, lu seumuran berarti. Ketahuan seumuran lah. Jadi udah dengar musik-musik metal kayak gitu, musik rock. Nah, jadi punya mainan baru. Sukanya ini ngulik-ngulik gitar. Tapi ternyata yang aku nggak nyangka yang jago main gitar itu siapa? Ance Pondaan. Oh iya? Itu jago, bener jago. Bukannya dia jago bikin lagu sama nyanyi? Ternyata dia tuh bisa main yang gitu-gitu juga bisa. Jadi pernah ke rumah dulu temennya papa kan, papaku dulu temenan sama Ance Pondaan. Dia jago juga mainnya. Ya mungkin karena aku juga dulu kan belum begitu tahu gitar ya, tapi ngeliat dia main kayak udah gitu-gitu udah canggih juga ya. Jadi dari berapa kali sering banget gitu dia ke rumah nyobain gitar aku gitu ya. Nah, Yamaha dia main-mainin pakai distortion gitu, jadi waduh. Nggak nyangka juga gitu Panco Ponda bisa main pakai distorsi gitu. Karena dia identik dengan lagu-lagu pop yang betul melankolis ya. Nah, Panco Ponda. Terus waktu itu Metallica datang kan ke Lebak Bulus yang oh bener, tahun 92. 93 yang kerusuhan kan? Ya, papaku waktu itu panglima tahun itu. Terus bilanglah ke Pak Setiawan Judi, anakku suka Metallica nih. Nah, sama Pak Setiawan Judi kenalan lah, aku masih kecil. Diundang ke rumahnya, ketemu Metallica. Wah, jadi ketemu 4-4 ya, jadi sempat foto. Udah aku masukin ke IG tuh. Wadaw. Dan Pak Setiawan Judi tuh baru aja ngirim foto itu bangsa bulan lalu kan. Dia ngirim ke saya di WA, Pak Setiawan Judi, fotonya beliau, saya sama Metallica 4-4-nya, sama anaknya gitu. Langsung aku post di IG, wah ini nih dari Om Jody ini. Terus berapa saat kemudian disuruh main lagi saya ke sana. Dikasih gitar. Aku dikasih gitar Music Man. Yang Van Halen. Oh, yang Van Halen. Yang ada orange-nya itu ya? Iya, di sini ada tanda tangannya si ini, Eddie Van Halen. Oh, signature-nya dia. Dan di situ saya baru tahu katanya Om Jody, dia tahu nggak ibunya Van Halen itu ada keturunan Solo. Iya benar. Itu aku baru tahu. Oh gitu ya.
ternyata. Berarti dikasih cuma 2 ya mas? Mas dia sama Pak Jokowi doang. Oh gitu. Syukur Nah, sekali. gitarnya itu gitar Music Beruntung Man sekali, syukur sekali. masih ada sampai sekarang di rumah. Di mana, di studio Mas aku. masih disimpan berarti ya? Nah, gitarnya masih disimpan dari Pak Jody, Pak Sewan Jody. Cuman senarnya udah nggak saya pakai, terus udah elektriknya di sini sudah sedikit rusak, tapi ya ini sebagai Historinya. ada nilai sejarahnya, memorabilianya lah. Jadi belum bosan ya Mas ya? Hah? Belum. Mau geser, Hah? mau geser. Terima geseran. Aduh. Kalau bosan ya terima geseran. Bukan, ini kita dari tadi udah main-main gitar, siapa tahu diajak jadi gitarisnya The Massive Bisa, gitu. bisa. Nggak ada Langsung. tawaran dari Bisa, tadi bisa. gitu. Bisa. Tinggal nunggu penawaran dari The Massive, siapa tahu jadi gitarisnya gak. Bocoran. Mas, kapan sih Mas kira-kira bisa jalan ada izin konser? Waduh, kalau aku pribadi sih kayaknya jangan cepet-cepet ya. Gitu ya? Iya, karena angka COVID sekarang bener-bener lagi tinggi-tingginya. Kita nggak ada tren turun sama sekali, jadi menurut saya memang kitanya sendiri ya harus sadar gitu bahwasanya protokol kesehatan harus terus dilakukan. Ya kayak sekarang kita duduk begini ini kan udah cukup sebenarnya, udah 1 meter seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu susah sih untuk menjaga protokol kesehatan. Itu harus dari kesadaran kita sendiri. Nah, pendapat Mas Bos nih soal perbedaan pendapat tentang COVID kan lagi cukup ini ya, viral ya. Jadi ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, kalau Mas Bos gimana? Oh, yang percaya lah, harus Maksudnya percaya. pendapatnya mengenai perbedaan itu? Ya artinya orang kan bisa aja ngomong apa aja, kita hormati kebebasan bicara, tapi jangan sampai kebebasan bicara itu menjadi membuat penyesatan gitu, penyesatan informasi. Tapi Menggiring kalau opini ya menggiring opini yang tidak benar. Sebenarnya COVID ini ya sudah apa yang kurang nyata gitu. Itu nyata sekali, dan bahkan ada beberapa orang yang saya kenal memang meninggal karena COVID. Jadi kurang nyata apanya penyakit ini. Dan sebenarnya kan juga ya kita nggak usah dianggap sebagai beban ya, melakukan protokol kesehatan itu jangan dianggap sebagai beban. Itu menurut saya memang udah istilah new normal itu harusnya memang normal itu ya seperti itu. Maksudnya gimana? New normal itu kan kita harus mencuci tangan, misalnya kita harus menjaga jarak, kita harus memperhatikan apa yang kita makan, olahraga setiap hari gitu. Ini kan sebenarnya bukan new normal, ini yang harusnya what a normal should have been gitu loh. Ini harusnya normal itu ya seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi beban untuk melakukan hal ini, kan normal sebenarnya seperti itu gitu. Jadi ya kalau orang mau nganggap apa-apa tentang COVID, nggak percaya tentang COVID ya terserah saja, nggak apa. Tapi jangan sampai membuat informasi yang sesat gitu, karena itu akan membahayakan khalayak banyak. Jadi kalau tanya lagi tadi kapan, ya menurut saya jangan terlalu cepat-cepat juga untuk kita membuka diri gitu. Paling cepat kira-kira aja Mas. Kalau setelah vaksin ditemukan, mungkin vaksinnya mungkin Januari atau Februari. Gitu ya? Setelah itu mungkin baru kita bisa normal kembali. Udah nggak sabar ya, pengen manggung lagi ya. Asli. Udah gatel Mas. Udah gatel ya. Pak Jokowi sendiri kan sekarang masih mengupayakan untuk mengkampanyekan menggunakan masker. Tapi kalau kita lihat selama ini banyak juga orang yang di publik ya, di luaran masih kurang peduli gitu. Jadi tingkat kesadaran masyarakat ini untuk di Indonesia masih kurang dari cukup. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih kita melakukan konser dengan menjaga jarak, seharusnya bisa. Tapi lagi-lagi kembali kepada kitanya bisa atau enggak. Kalau kitanya nggak bisa ya percuma juga mau diadakan konser dengan protokol kesehatan tapi kitanya melanggar terus, ya sama aja. Tapi ini kan jadi tantangan, Mas Rian. Jadi karena ini mempengaruhi semua segmen, artinya musisi pun juga harus berinovasi ya. Dengan pandemi begini harus cari jalan lain lagi gitu. Jadi jangan sampai menutup
ruang-ruang produktivitas gitu ya, kita jadi karena pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita berusaha lah dengan adanya teknologi atau dengan adanya platform-platform digital platform lainnya gitu, apa yang bisa kita upayakan di situ. Dan ini kan bukan industri musik aja yang kena, semua industri sebenarnya, semua elemen ya. Ada beberapa musisi, teman-teman musisi yang memang sampai akhirnya jualan yang tadinya ngeband kan, jualan beras. Ada yang jadi YouTuber kan? Ada. Maksud saya. Maksud saya. Itu gua doang. Itu mas, gua banget mas. Kita tukerannya mas. Iya boleh juga nih. Kalau bisa gitu. Tapi emang menjadi musisi, aku tuh dari dulu ini pengen banget dari zamannya SMP itu waktu pas mulai belajar gitar, baca-baca artikel, wah ada sekolah yang namanya GIT, Guitar Institute of Technology, yang sekarang berubah jadi Music Institute of Technology. Iya. GIT itu di mana itu ya? Di LA kalau nggak salah tuh, di Hollywood. Itu ingin banget ke sana, nggak jadi. Terus baca-baca ingin mau masuk ke Berkeley, nggak jadi lagi. Ya udah masuknya politik sekarang. Tapi ya kalau pas lagi nganggur-nganggur di rumah ya megang-megang gitar lah, sayang kan daripada senarnya karatan gitu, dijreng dikit lah gitu. Ya pokoknya nanti kalau udah jalan lagi konser, saya siap ngabarin Mas Dias. Waduh. Mas Dias di mana saya langsung tarik. Kita main bareng. Waduh, kira mimpi apa nih direkrut jadi gitarisnya The Massive. Mas kalau ini Mas, harapan untuk Indonesia di mata seorang Mas Bos. Harapannya, untuk Indonesia. Waduh, panjang nih. Sengaja nanya dikit tapi jawabannya panjang pasti. Harapannya panjang nih. Sebenarnya yang paling penting generasi depan ini, pemuda-pemuda ya, termasuk Mas Riyad ini kan masih muda, harus tahu bagaimana caranya beradaptasi dengan perubahan di dunia. Kenapa Mas Dias tidak capek untuk memfasilitasi para pemuda Indonesia? Pemuda itu adalah agen perubahan bangsa ini. Bangsa ini tidak akan ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa adanya pemuda. Kalau lihat dari dulu, siapa Muhammad Yamin, Sugondo Joyo Puspito, itu zaman Sumpah Pemuda, mereka masih 23, 24 tahun. Kalau nggak ada mereka, nggak ada Indonesia. Kalau nggak ada Jenderal Sudirman yang umurnya 29 tahun jadi Panglima TKR. Sudirman tuh jadi Panglima, umur 29 tahun. Dia dipilih menjadi Panglima. Waktu itu ada pemilihan mengalahkan Urip Sumoharjo, hanya beda 1 suara. Umur 29 tahun dan beliau meninggal 34 tahun setelah Ambarawa. Bayangkan kalau nggak ada mereka. Bayangkan kalau nggak ada orang yang namanya Patimura, Thomas Matulesi, umur 33, 34 juga waktu lawan Belanda. Christina Marta Tiahahu, 17 tahun. Siapa lagi? Robert Walker Mongonsidi itu melawan Nika di Makassar, umurnya masih berapa? Mungkin 20-an tahun juga itu. Mengenai pemuda, kenapa nggak lelah untuk memfasilitasi, mendorong? Ya karena memang tanpa pemuda ini nggak akan ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di masa depan pun juga saya rasa yang akan merubah arah bangsa Indonesia ya pastinya pemuda, bukan kakek-kakek lah gitu. Jadi kita benar-benar menaruh harapan yang besar kepada para pemuda gitu. Termasuk di tahun 2024. Iya, begitulah. Semoga yang muda juga punya kesempatan diberikan lebih banyak ruang untuk berkarya gitu. Dan berkarya nggak harus di politik. Jadi jangan salah, nggak perlu semua orang bahwa saya mau berkorban untuk bangsa, berkontribusi, saya mau masuk politik. Boleh juga, tapi dengan main gitar begini itu juga sudah
berkorban untuk bangsa gitu loh, udah bisa berkontribusi membawa nama Indonesia ke panggung luar negeri. Ya kan kayak Mas Rian kemarin rekaman di Inggris ya? Ya, ada manggung di sana. Manggung juga di sana? Emang karena sebenarnya diundang manggung di sana sebenarnya awalnya. Di London. Terus karena kita manggung, akhirnya sekalian deh kita rekaman deh gitu. Nah itu kan juga udah salah satu kontribusi besar untuk bangsa. Jadi artinya nggak perlulah nyalon kepala daerah, bupati, wali kota. Saya kemarin nyalon Mas. Nyalon juga ya? Tapi di salon. Oh gitu ya. Benar-benar tuh. Lama-lama nih sama ini ketularan garing aja lah. Ya, tapi lumayan kan? lumayan garing dia udah boleh masuk channelnya Mas Bos. Tapi memang ya itu pemuda itu harus bisa tetap berkontribusi untuk bangsa, dan jangan salah juga untuk berkontribusi itu nggak harus masuk politik. Dengan bergitar, nyanyi itu justru menurut saya malah bisa membawa nama Indonesia yang lebih baik di mata dunia. Itu adalah kontribusi yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar teriak-teriak sana sini gitu. Jadi menurut saya sebagai salah satu warga negara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Mas Rian dan Mas Asif nih, karena sudah bisa membawa nama Indonesia ke panggung dunia dan sudah bisa terus berkarya. Amin. Dan membagi karyanya kepada seluruh bangsa Indonesia sejak 2000 berapa? Album pertama 2008. 2008. Album pertama, tapi kalau kompilasi 2007. Nah, itu kan. Jadi mungkin kalau ditanya jasanya untuk bangsa Indonesia ya jauh lebih banyak orang seperti Mas Rian ini daripada orang mungkin yang sekedar teriak-teriak hahaha di TV gitulah, kurang lebih gitulah. Jadi siap. Jadi jangan lupa juga bahwasanya musisi juga perlu diapresiasi, karena bagaimanapun mereka pun membawa nama Indonesia kemanapun mereka pergi atau manggung gitu kan. Karena kalau diperkenalkan di luar negeri juga orang kan taunya The Massive dari mana? Indonesia lagi yang kebawa kan gitu. Yang untung kita lagi, Pak. Jadi lebih orang lebih mengenal lagi mengenai Indonesia gitu. Siap. Thank you Mas. Tapi jangan lupa juga setelah mendapatkan penghasilan tetap bayar pajak kan? Siap, harus itu. NPWP ada kan? Sama. Ini lapor pajak SPT setiap tahun. Oh gitu ya? Biar aman, biar nggak dikejar pajak Mas. Gitu. Tuh jadi contohnya bahwa musisi berkarya, menjual karyanya, tapi juga tidak lupa dan selalu ingat untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia. Siap. Yang belum dicapai sama Mas. Waduh, ini lebih dari 4 menit, kasihan ya. Kalau secara pribadi ingin punya lagu, ingin jadi musisi, finally ingin jadi musisi. Bener, karena belum pernah gitu punya video klip sendiri, punya album sendiri. Bisa Mas. Mungkin suatu saat saya ingin lah gitu. Hari ini udah bisa lah. Waduh, ditantangin. Kalau musik pegang Mas, tinggal ke studio. Oh gitu ya. Aman kita bikin lagu. Itu mungkin kalau pribadi itu. Ya. Oh, oke. Mas, udah siap makanannya? Waduh, kita siap-siap makan. Makasih Mas Rian sekali lagi undangannya, dan ini sajiannya, menu makanannya pasti top sekali. Gak sabar ingin makan, nyobain masakannya Mas Rian. Siap. Terus makan besok olahraga lagi. Sampai gitu ya, sampai next time berikutnya bos-bos semua. Mungkin episode berikutnya nggak tahu ada gak di episode berikutnya. Tapi ya harus tahu ini episode vlog pertama ini. Vlog pertamanya di sini. Iya. Oke, makasih ya Mas. Oke. Makan yuk. Iya. Makan teman-teman.